Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani Sartika, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi semantik, yaitu berjudul homonim, polisemi, meronimi, sinonim, dan kesinoniman, serta kemunculan sinonim. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu homonim. Homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhomonim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu kata homonim atau bukan, ketika kita belum melihat bentuk kalimat yang utuh. Contoh kata homonim, yaitu yang pertama ada kata hak. Kata hak memiliki beberapa makna, diantaranya yang pertama, bagian dari sepatu wanita, yang kedua, sesuatu yang benar, yang ketiga, milik atau kepunyaan. Lalu yang kedua ada contoh kata bulan. Bulan memiliki beberapa makna, diantaranya yang pertama, penyebutan periode dalam kalender, dan yang kedua, satelit alam yang mengorbit pada bumi. Kata-kata di sini adalah contoh dari kata homonim. Lalu di sini ada penggunaan kata homonim dalam kalimat. Contohnya yaitu yang pertama ada kata hak, dan contoh kalimatnya yang pertama, karena tidak terbiasa menggunakan high heels, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah. Hak di sini bermakna bagian dari sepatu. Yang kedua, orang seusianya seharusnya sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hak di sini berarti benar. Yang ketiga, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak di sini artinya milik atau kepunyaan. Kemudian di sini ada contoh-contoh lain dari kata dan kalimat homonim, diantaranya genting, rapat, selang, bisa, kali, dan masih banyak lagi. Misalnya kata bisa. Kata bisa memiliki beberapa makna. Diantaranya bisa artinya dapat dan bisa artinya racun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa homonim merupakan kata yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Kita baru bisa menyimpulkan maknanya atau artinya ketika kita sudah melihat keseluruhan kalimatnya secara utuh, atau ketika kita melihat kalimat yang mengikuti kata tersebut. Selanjutnya yaitu polisemi. Polisemi menurut KBBI diartikan sebagai bentuk kata, frasa, dan sebagainya yang memiliki makna lebih dari satu. Bentuk ini sering disamakan dengan homonim, yaitu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Perbedaannya adalah makna polisemi selalu memiliki hubungan atau kemiripan. Lalu di sini ada contoh dan kalimat dari polisemi. Yang pertama, meskipun mirip, mereka berdua tidak memiliki hubungan ayah dan anak. Anak di sini artinya adalah keturunan kedua. Kalimat kedua, anak itu telah menjadi artis sejak usianya 6 tahun. Anak di sini artinya manusia yang masih kecil. Anak dalam KBBI memiliki banyak makna yang hampir sama. Yang pertama, keturunan yang kedua manusia yang masih kecil, ketiga binatang yang masih kecil. Kemudian ada contoh-contoh lainnya, yaitu kata darah. Di sini juga ada disebutkan beberapa contoh kalimat. Kemudian di sini juga ada contoh dari kata ibu. Ibu dalam KBBI memiliki beberapa makna. Jadi kesimpulannya, polisemi adalah kata yang memiliki pelafalan atau ejaan yang sama, namun maknanya berbeda. Tetapi makna dalam polisemi memiliki hubungan keterkaitan atau kemiripan, sehingga maknanya pun juga memiliki arti yang mirip-mirip. Selanjutnya yaitu meronimi. Menurut Kristal, meronimi adalah hubungan bagian dan keseluruhan. Dalam meronimi, suatu benda diuraikan menurut unsur-unsur yang membangunnya. Jadi unsur-unsurnya harus lengkap untuk membentuk yang di atas.
Meronimi juga disebut sebagai relasi makna yang bersifat hierarki tetapi menyiratkan pelibatan searah. Dalam meronimi terjadi keterkaitan, yaitu salah satu kata dapat mewakili kata-kata yang lain. Misalnya, mulut dapat mewakili organ-organ yang ada di dalam organ mulut. Contoh lain, jendela, pintu, atap, lantai. Dan rumah. Rumah merupakan holonim dan jendela, pintu, atap, lantai merupakan meronimnya. Selanjutnya yaitu sinonim dan kesinoniman. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan ataupun pelafalan. Tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang sama atau yang mirip. Sinonim biasa dinamakan juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Dalam ilmu bahasa murni, keberadaan sinonim tidak diakui. Tiap kata diyakini memiliki makna yang berlainan walaupun tumpang tindih dengan kata yang lain. Tumpang tindih tersebut membuat konsep sinonim muncul dan diterima masyarakat luas. Hal-hal yang menyebabkan munculnya sinonim. Yang pertama yaitu karena adanya proses serapan atau borrowing. Muncul akibat penerimaan kata-kata baru yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya hasil, prestasi. Yang kedua yaitu karena penerapan kata-kata daerah ke dalam bahasa Indonesia. Jarak dan wilayah mempengaruhi pembentukan kosakata walaupun referensinya sama. Contoh dari katanya yaitu yang pertama, tali tambang, yang kedua, parang golok. Yang ketiga, karena makna emotif atau nilai rasa dan evaluatif. Makna kognitif dari sebuah kata yang bersinonim tetap sama, hanya nilai evaluatif dan nilai emotifnya berbeda. Contoh katanya yaitu ekonomis hemat irit, Dara gadis perawan. Lalu di sini ada beberapa contoh kata sinonim. Yang pertama, abadi, awet, dahulu awal, ejek meledek, eksak akurat, fana sementara, gadai mempertaruhkan, abang akang, daif cacat, ekor akhir, eksklusif, idiosinkretis, fasih bijak, hiruk berisik. Lalu ada contoh lainnya, ekonomis cermat, jahat bandel, janda balu, baju pakaian, menyukai menyenangi, lemah tidak berdaya, tumbuhan flora, memohon meminta, pendek rendah, ilmiah keilmuan, jalang beringas, jawab balas, kosong tidak berisi, meminta memohon, kebut kencang, mudah gampang, sulit sukar, lunak lembek, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada contoh dari kalimat sinonim. Yang pertama, adonan ini sangat lunak. Sinonimnya, adonan ini sangat lembek. Lunak dan lembek adalah sinonim atau persamaan kata. Contoh kalimat sinonim yang kedua, Aldo merupakan murid yang pandai. Aldo merupakan murid yang cerdas. Aldo merupakan murid yang pintar. Pandai, cerdas, pintar merupakan sinonim atau persamaan kata. 3. Dia melihat konser band ungu di lapangan kemarin sore. Dia menonton konser band ungu di lapangan kemarin sore. Melihat dan menonton adalah suatu sinonim atau persamaan kata. 4. Kemarin aku memohon dibelikan handphone. Kemarin aku meminta dibelikan handphone. Memohon dan meminta adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Nah, teman-teman, itu tadi contoh dari kata dan kalimat yang memiliki sinonim atau persamaan kata. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak materi saya.
Saya berharap kita semua bisa terus bersama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.